Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar bersama di kelas 5, tema 8, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Baik, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi berkah dan dapat dipahami dengan baik. Sahabat belajar kelas 5, yuk sebelumnya kita baca terlebih dahulu teks bacaan tentang siklus air tanah berikut ini. Siklus air tanah, kalian simak dan pahami baik-baik ya. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam menyimpan air. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan pada saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air menggenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Apabila daerah resapan air semakin berkurang, tentu cadangan air di bumi ini semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau-danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, setelah kita membaca teks tadi, sekarang kita cari tahu bagaimana urutan peristiwa yang terjadi dalam bacaan tersebut. Yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara dan air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Kemudian peristiwa yang kedua, air cadangan atau air tanah tersebut akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Peristiwa yang ketiga adalah keberadaan hutan sangat penting karena hutan berperan dalam penyimpanan air. Baik sahabat belajar kelas 5, selanjutnya yuk kalian amati gambar proses terjadinya air tanah berikut ini. Sesuai dengan bacaan tadi, prosesnya yaitu yang pertama, air bergerak meninggalkan tanah ke udara melalui proses penguapan. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air.
Baik, sahabat belajar kelas 5, selanjutnya kita pelajari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Yang pertama adalah kegiatan membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Hal tersebut dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Kemudian faktor yang kedua adalah pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton, dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Dan faktor yang ketiga adalah berkurangnya daerah resapan air yang mengakibatkan cadangan air di bumi ini semakin menipis. Nah, kawan-kawanku, selanjutnya kegiatan yang kita lakukan untuk bisa menjamin ketersediaan air bersih yang ada. Antara lain yang pertama, kita perlu menghemat penggunaan air untuk masa depan kita dan masa depan anak cucu kita nanti. Kemudian yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan ini berfungsi untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Kalian juga bisa membuat lubang-lubang biopori. Kemudian yang ketiga adalah menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Oke, sahabat belajar kelas 5, cukup mudah dipahami kan materi hari ini? Kita harus sama-sama menjaga lingkungan demi ketersediaan air bersih yang terus ada. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.